Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari Teknik Industri UPH dan hari ini saya akan membahas mengenai topik Managing Marketing Information System. Jadi pertama-tama, untuk bisa menciptakan value serta membangun hubungan yang baik dengan para customer, marketer tentunya perlu memperoleh insight yang mendalam tentang apa sih needs dan wants dari para customer ini. Tapi meskipun insight itu penting, insight itu juga gak gampang untuk didapatkan, bahkan bisa dibilang cukup sulit untuk didapatkan. Terus gimana dong cara dapetin insight yang baik dari para customer ini? Jadi tentunya para pemasar harus bisa mengatur marketing information secara efektif dari sumber yang luas. Kayak sekarang ini, di mana teknologi ini sebenarnya udah canggih, jadi informasi seperti ini harusnya udah bisa diakses dari mana aja. Tapi masih banyak pemasar-pemasar ini yang kewalahan dengan data-data yang mereka punya. Jadi udah kewalahan karena kebanyakan data, kadang-kadang juga masih komplain ternyata dari banyaknya data itu cuman sedikit yang tepat. Jadi yang bisa diolah itu jadi masih kurang. Jadi seperti yang ada di layar sekarang, yang dibutuhkan oleh para marketer itu sebenarnya informasi yang tepat, bukan informasi yang banyak. Dan mereka juga harus bisa menggunakan informasi-informasi yang udah dimiliki itu dengan bijaksana lagi. Tapi selain itu, perusahaan juga harus mampu mendesain marketing information system yang efektif di mana sistem tersebut menyediakan informasi sesuai. Terus juga perusahaan harus mampu menyediakan sistem informasi dengan sistem yang menyajikan data-data dalam bentuk yang benar, terus juga disajikan dalam waktu yang pas, sehingga bisa membantu mereka dalam menciptakan customer value dan hubungan yang erat dengan para customer-nya. Oke, sekarang kita bahas tentang Marketing Information System, atau bisa disingkat dengan MIS. Jadi MIS ini terdiri dari orang dan prosedur untuk menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, serta membantu mengambil keputusan dengan informasi-informasi yang udah ada. Jadi pertama-tama MIS ini akan berinteraksi dengan para information users yang meliputi manajer, partner internal maupun eksternalnya, terus juga departemen lainnya yang membutuhkan marketing information ini. Atau yang paling atas itu, kalau di bagian ini, nah ini tuh untuk melihat kebutuhan informasi dari mereka. Jadi mereka butuh informasi apa aja, itu terus jadi itu yang mereka, jadi pertama itu melihat kebutuhan informasi mereka. Lalu MES ini selanjutnya berinteraksi dengan marketing environment-nya untuk mendevelop informasi apa aja yang dibutuhkan melalui database internal perusahaan. Terus habis itu ada juga dari aktivitas intelijen pemasaran, terus juga riset pemasaran. Atau yang di tengah-tengah ini. Nah, yang terakhir, MIS akan mampu membantu penggunanya dalam hal menganalisa dan menggunakan informasi-informasi tersebut untuk mengembangkan customer insights, membuat keputusan dalam pemasaran, dan mengelola hubungan dengan para customer. Nah, selanjutnya tentang hal-hal yang tadi akan dibahas secara lebih mendetail lagi di slide-slide berikutnya. Jadi yang pertama, atau yang tadi kalau di bagian itu yang paling atas, yaitu Assessing Information Needs. Jadi MIS itu biasanya kan diperuntukkan untuk tim marketing dan manajer lainnya. Namun kadang-kadang data juga bisa aja disajikan kepada partner eksternal seperti supplier, reseller, ataupun marketing agencies lainnya. Terus MIS ini juga, kalau MIS yang baik itu harusnya mampu menyeimbangkan informasi-informasi yang diinginkan oleh para users dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi pertama-tama perusahaan akan mewawancara para manajer ini untuk mendapatkan informasi tentang apa aja yang mereka mau, terus pastinya akan ada manajer yang menjawab tentang semua yang dia mau tanpa mikir lebih lanjut sebenarnya dia butuh apa enggak informasi tersebut. Terus bakalan ada juga manajer-manajer yang bingung bahkan informasi apa aja yang sebenarnya ia mau atau ia butuhkan di dalam sistem tersebut. Tapi yang perlu diingat itu
terlalu banyak informasi itu sama aja bahayanya dengan terlalu sedikit informasi yang disajikan. Terus selanjutnya yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai developing marketing information. Jadi data-data yang dibutuhkan untuk bagian ini tuh berasal dari internal data, marketing intelligence, dan juga marketing research. Untuk yang pertama yaitu internal data. Jadi internal data sendiri merupakan koleksi elektronik dari konsumen dan informasi tentang pasar yang diambil dari sumber data yang ada di dalam company network. Manajer dari marketing ini akan bisa mengakses dan langsung menggunakan informasi pada database ini untuk melihat peluang-peluang marketing atau peluang terjadinya masalah di kemudian hari. Terus juga mereka bisa membuat program serta mengevaluasi performanya selama ini di perusahaan tersebut. Nah, biasanya database ini itu bisa diakses dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan sumber informasi yang lainnya. Tapi database ini juga punya minus ya. Jadi database ini juga sebenarnya berkemungkinan menimbulkan masalah. Karena bisa aja data-data yang dikumpulkan itu ternyata untuk tujuan yang berbeda, atau misalnya kurang komplit, atau mungkin juga bisa tersedia dalam bentuk yang bukan diperuntukkan untuk membuat keputusan dalam pemasaran. Selanjutnya yang kedua atau yang di tengah-tengah itu yaitu competitive marketing intelligence atau yang merupakan koleksi sistematik dan analisis dari informasi tentang konsumen, terus ada kompetitor dan pengembangan lingkungan pemasaran yang tersedia secara publik. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan strategis dengan lebih memahami lingkungan dari konsumen, terus mengawasi kegiatan dan jejak dari kompetitor, dan sebagai peringatan awal apabila ada kemungkinan atau bakalan ada bahaya terhadap perusahaan nantinya. Jadi marketing intelligence ini bisa dilakukan dengan cara memonitor internet atau mungkin langsung mengawasi para konsumen, terus membandingkan dengan produk pesaing-pesaing, dan juga banyak cara lainnya yang bisa digunakan. Terus yang terakhir, yaitu marketing research yang merupakan desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan untuk menghadapi situasi marketing tertentu. Jadi marketing research ini bisa dibilang tambahan untuk marketing intelligence tentang konsumen secara luas, terus tentang kompetitor, dan juga tentang marketplace. Beberapa perusahaan besar malah kadang-kadang punya departemen sendiri khusus untuk project marketing research ini. Jadi marketing research ini prosesnya ada 4 tahap, seperti yang bisa dilihat di gambar pada layar, yaitu defining the problem and research objective yang merupakan step awal, namun juga terbilang sebagai step yang paling sulit dan step yang paling penting. Lalu dilanjutkan dengan step developing the research plan for collecting information. Kemudian step selanjutnya yaitu implementing the research plan, di mana dilakukan pengumpulan data dan juga analisis data. Dan yang step terakhir yaitu interpreting and reporting the findings. Nah, pembahasan terakhir yaitu analyzing and using marketing information. Jadi informasi yang udah dikumpulkan dalam internal database, marketing intelligence, dan marketing research itu biasanya kan masih butuh analisis tambahan. Kayak misalnya manajernya masih butuh bantuan dalam hal pengaplikasian informasi-informasi itu, yang kemudian bisa digunakan untuk mendapatkan pelanggan baru atau sekedar insight yang bisa meningkatkan pengambilan keputusan dari tim marketing. Terus jadi di sini itu udah mencakup analisis statistik lanjutan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan dalam kumpulan data tersebut. Jadi setelah data diproses dan dianalisis, baru data-data tersebut bisa dipakai untuk membuat keputusan. Nah, kalau dilihat lebih dalam, bagian ini tuh dipecah jadi CRM dan juga distributing and using marketing information.
Jadi kalau CRM itu mengelola informasi dari masing-masing customer secara mendetail dan mengelola customer touchpoint secara hati-hati untuk memaksimalkan kesetiaan dari customer. Terus yang kedua yaitu distributing and using marketing information, itu merupakan, jadi yang pasti kita butuh data yang udah diolah kan ya, agar bisa langsung digunakan oleh para manajer. Nah, itu fungsinya ada di situ. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang marketing information system secara mendetail, satu-satu prosesnya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang perusahaan yang udah berhasil mengimplementasikan MIS yang terstruktur dengan sangat baik. Jadi yang pertama itu ada perusahaan 3M. 3M ini merupakan perusahaan konglomerat multinasional asal Amerika Serikat yang beroperasi di bidang industri, terus di bidang keselamatan pekerja, ada juga healthcare di AS, hingga ke consumer goods atau bisa juga dibilang sebagai barang-barang konsumen. Nah, perusahaan ini itu udah beroperasi di lebih dari 60 negara di dunia, dan salah satu produk, mungkin salah dua ya, dari produk yang paling terkenal dari 3M ini, itu ada Post-it dan juga Scotch Tape-nya. Mungkin kita udah pernah pakai juga. Terus 3M ini baru-baru ini memperkenalkan sistem informasi online yang database itu bisa diakses oleh semua eksekutif seniornya untuk mendapatkan data-data yang mereka perlukan secara online. Terus habis itu, selain 3M, ada juga Louis Trattoria yang merupakan restoran Italia yang cukup terkenal di Los Angeles, di mana mereka meninjau informasi dari resep pelanggan yang mereka simpan secara elektronik di gudang data perusahaan itu. Nah, dari situ mereka mulai mengetahui bahwa ternyata pelanggannya itu lebih memilih atau lebih tertarik sama makanan Californian Italian dibandingkan dengan makanan yang asli dari Italia, atau jadi mereka lebih prefer Californian Italian dibandingkan traditional Italian. Terus sama menu makanan yang lebih diminati itu ternyata menu makanan yang lebih mengarah ke arah sehat. Terus mereka juga jadi tahu kalau ternyata pelanggannya itu kebanyakan perempuan. Nah, dari informasi-informasi tersebut, kemudian mereka mulai mengolah data-data yang udah mereka punya, akhirnya mereka mampu merevisi strateginya untuk penjualan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi sekian pembahasan tentang topik MIS kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan berikut ini merupakan referensi yang digunakan dalam materi presentasi kali ini. Dan terima kasih.